Assalamualaikum Sobat Akademisi. Saya akan menemani saudara semua dalam beberapa menit ke depan dalam kulon atau kuliah online, yaitu Statistika, Ekonomi, dan Bisnis. Kali ini kita akan membahas konsep dan ruang lingkup statistika. Kata statistika berasal dari bahasa Latin, yaitu status. Jangan salah fokus ya. Status di sini bukan dalam pengertian status sebagaimana update status dalam sosial media. Namun status di sini adalah sama dengan dalam bahasa Inggrisnya state ya, yang berarti negara. Bagaimana sejarahnya? Kok bisa gitu ya? Suatu mata kuliah atau bidang disiplin ilmu yang kita pelajari sekarang, ternyata itu dulunya istilahnya adalah artinya sama dengan negara. Hal ini dikarenakan pada awalnya untuk beberapa dekade statistika semata-mata hanya dikaitkan dengan penyajian angka-angka tentang situasi perekonomian, kependudukan, dan politik yang terjadi di suatu negara. Jadi dulu itu hanya negara yang melakukan kegiatan seperti ini, mengumpulkan data gitu ya, kemudian menghitung rata-ratanya. Namun seiring perkembangan waktu, istilah statistika menjadi lebih umum dikarenakan pengembangan berbagai disiplin ilmu pengetahuan lahir dari penelitian atau proses pencarian informasi atau data, di mana proses pencarian, pengolahan, maupun analisis data tersebut memerlukan suatu metodologi, dan statistika merupakan metodologi yang dianggap paling berguna untuk membantu penelitian. Maka statistika menjadi diterapkan di berbagai disiplin ilmu tersebut. Untuk kekinian, maka istilah statistika menjadi ilmu ataupun kegiatan yang mengkaji tentang seluk-beluk data yang berbentuk angka ataupun yang diangkakan, mulai dari pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, sampai kepada penarikan kesimpulan. Nah, jadi di sini yang bisa dianalisis dengan statistika hanya data yang berbentuk angka. Bagaimana kalau data yang tidak berbentuk angka? Bisa, tapi harus diubah dulu ke bentuk angka, atau istilahnya diangkakan, atau istilah lainnya dikuantifikasi. Bagaimana peranan statistika dalam kehidupan kita, terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis? Yang pertama, statistika mempunyai peranan yang sangat penting dalam langkah-langkah pokok metode ilmiah pada tingkat pengumpulan informasi. Kemudian, statistika juga dapat memberi petunjuk kepada para peneliti bagaimana cara yang wajar dan baik untuk mengumpulkan data yang informatif, termasuk penentuan macam dan banyak data atau sampel, sedemikian sehingga kesimpulan yang ditarik dari analisis data dapat dinyatakan dengan tingkat ketepatan atau presisi yang diinginkan. Menurut Guilford, statistika dapat yang pertama memberikan cara untuk melakukan pengolahan data dalam bentuk angka. Kemudian yang kedua, dapat memberikan cara meringkas data dalam berbagai bentuk. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar menarik kesimpulan. Kegunaan statistika lainnya adalah memberikan landasan untuk melakukan ramalan atau prediksi. Jadi nanti kita akan belajar dengan data yang ada, bagaimana kita bisa memprediksikan data pada masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya, statistika juga memungkinkan peneliti mampu menganalisis dan menjelaskan serta menguraikan sebab akibat
bahkan sampai pada tingkat yang kompleks atau rumit. Ternyata statistika dibagi lagi menjadi beberapa disiplin. Jika data yang kita peroleh bersumber dari seluruh populasi atau hasil sensus atau istilahnya data populasi, maka statistika yang digunakan adalah statistika deskriptif, di mana nanti kesimpulan dari analisis data tersebut menggambarkan keadaan dari populasi tersebut. Kemudian jika data yang kita peroleh bersumber dari sebagian populasi atau data sampel, maka statistika yang harus digunakan adalah statistika inferensial, di mana kesimpulan dari analisis akan digunakan untuk menaksir keadaan populasi atau melakukan generalisasi dari populasi. Kemudian bila dilihat dari distribusi datanya, apabila data berdistribusi normal dan variansnya homogen, maka statistika yang tepat digunakan adalah statistika parametrik, yaitu salah satu metode statistika yang mensyaratkan distribusi tertentu bagi data yang mau dikelola dan dianalisis. Kemudian apabila datanya tidak berdistribusi normal, variasinya juga tidak homogen, maka sebaiknya kita menggunakan statistika non-parametrik, yaitu statistika yang tidak mensyaratkan adanya syarat tertentu dalam distribusi data. Pemirsa, sebagaimana dalam penelitian umumnya, statistika juga mempunyai metodologi. Yang dimaksud metodologi di sini tentu saja tahapan-tahapan dalam penggunaan statistika. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Sahabat, sebagaimana kita tahu dalam kehidupan kita seringkali menghadapi masalah. Apa itu masalah? Masalah adalah adanya ketidaksesuaian atau adanya gap antara harapan yang kita inginkan atau antara idealita dengan kenyataannya atau dengan realitanya. Nah, manusia seringkali menganggap itu sebagai masalah. Sebagai contoh misalnya, jika saya menjadi bos atau pemilik suatu perusahaan, kemudian suatu waktu saya sidak misalnya, inspeksi mendadak, saya melihat ternyata karyawan saya hampir seluruhnya misalnya, atau mayoritasnya, semangat kerjanya atau motivasi kerjanya belakangan ini kelihatan menurun. Padahal sebelumnya motivasi mereka baik-baik saja atau tinggi. Nah, maka ini akan dianggap sebagai masalah ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan atau ketika realita tidak sesuai dengan idealitanya. Nah, lalu tentu si pemilik perusahaan ini akan mengambil keputusan atau memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Sebelum melakukan aksi atau keputusan, biasanya akan dilandaskan kepada kesimpulan. Akan berbahaya kalau ia menyimpulkan tanpa terlebih dahulu melakukan pengumpulan data atau fakta, kemudian menganalisisnya, atau tanpa melakukan penelitian. Misalnya saja dia dengan menggunakan perasaannya, ujug-ujug dia menyimpulkan, wah ini pasti gaji di perusahaan ini kurang. Kemudian dia memutuskan bulan depan gaji akan saya naikkan. Setelah gaji dinaikkan, ada peningkatan, memang kelihatan mereka senang, tapi tidak signifikan. Motivasinya masih jauh dari harapan. Nah, lalu si pemilik perusahaan ini bertanya, dikumpulkan seluruh karyawannya, kenapa
Kenapa Anda motivasinya rendah? Padahal saya sudah naikkan gaji Anda. Apa Anda nggak senang dengan kenaikan gaji ini? Mereka serentak menjawab, senang bos, senang sekali. Terus kenapa Anda motivasinya kok masih rendah saja? Masih memble saja, padahal gaji sudah dinaikkan. Serentak mereka menjawab, habis AC-nya rusak bos, nggak dingin misalnya seperti itu. Tolong perbaiki deh bos. Nah, kemudian sontak si pemilik perusahaan tersebut kaget, dia menyesal. Aduh, seandainya pada waktu menemukan masalah itu dia melakukan dulu pengumpulan data atau informasi atau fakta seperti ini, kemudian menganalisisnya, baru mengambil kesimpulan, maka dia tidak akan salah dalam mengambil keputusan. Itulah pentingnya adanya tahapan atau metodologi. Jadi tidak boleh kita loncat setelah ketemu masalah atau setelah identifikasi masalah langsung kepada kesimpulan. Nah, mari kita lihat seperti apa tahapan-tahapannya. Jadi setelah identifikasi masalah, selanjutnya adalah pengumpulan data atau fakta atau informasi. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah kita mengumpulkan data sekunder, yaitu data yang sudah ada, yang bersumber dari laporan penelitian terdahulu. Bisa juga kita mengumpulkan data langsung dari objek yang dianggap mengalami permasalahan tersebut, atau istilahnya dikenal dengan pengumpulan data primer. Nah, apabila datanya bersumber dari data sekunder, kita bisa langsung melakukan penyajian dan analisis dari data tersebut. Tapi apabila metode pengumpulan datanya adalah pengumpulan data primer, maka data primer yang kita peroleh wajib kita lakukan pengolahan terlebih dahulu. Kenapa? Karena data primer yang baru diperoleh dari hasil penelitian atau pengumpulan data umumnya masih bersifat acak. Makanya seringkali diistilahkan dengan data acak, atau ada juga yang menyebut data mentah. Pengolahan data primer dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih ringkas atau merapihkan data tersebut. Setelah data primer tersebut kita olah, maka baru selanjutnya kita lakukan penyajian dan analisis dari data tersebut. Apabila kita sudah selesai melakukan analisis dari data yang kita peroleh, maka baru kita selanjutnya menarik kesimpulan, dan setelah memperoleh kesimpulan, kita bisa berikan saran bagi kebijakan atau pengambilan keputusan. Nah, demikianlah bagian pertama dari pembahasan konsep dan ruang lingkup statistika. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.